Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inverse matrix dengan metode Gauss-Jordan. Misalkan saya punya matriks P ya, yang elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini adalah matriks persegi urut 3 dan matriks identitas urut 3 ya, seperti ini. Matriks identitas itu maksudnya matriks yang diagonalnya berisi elemen 1, yang lain 0. Nah, kemudian matriks P dan I ini saya letakkan secara berdampingan menjadi matriks yang diperluas ya. Jadi kalau P nanti ini kita ubah jadi matriks identitas, maka otomatis yang I-nya itu akan berubah menjadi inverse dari matriks P. Nah, untuk menjadikan seperti ini maka saya akan gunakan metode operasi baris elementer. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada matriks P, diketahui elemennya seperti ini ya, matriks urut 3. Nah, ini kita ditanya berapa inverse dari P misalkan. Maka kita perluas matriksnya seperti ini. Matriks P saya letakkan di sebelah kiri matriks identitas ya. Matriks identitasnya yang sebelah kanan itu ya. Jadi ini matriks yang diperluas. Oke, terus kemudian ini sama dengan atas, saya tulis kembali. Kemudian saya operasikan baris elementer. Baris kedua ini akan saya ubah. Sedangkan yang lain tetap ya, tidak berubah. Cuma baris yang kedua aja. Saya menggunakan rumus B2 min 2B1 untuk mengubahnya agar, nah, yang sebelah kiri nanti jadi matriks identitas. Jadi misalkan ini saya mau menolkan 2 ya. Ini 0, jadi 0. Nanti 3 ini juga jadi 0 ya. Nah, ini. Jadi dinolkan dulu. Diagonal utama ini biarkan dalam bilangan dulu. Bilangan berapapun tidak masalah. Ini kita nolkan dulu yang selain diagonal utama. Nah, ini 2 saya nolkan dulu. Caranya gimana? Pakai rumus ini. Baris kedua dikurangi 2 kali baris yang pertama. Jadi kalau begitu seperti ini jadinya. Kalau kita operasikan dengan rumus ini. Jadi 2 kok jadi 0. Nah, 0 itu berasal dari mana? Berarti 2 dikurangi 2 kali 1. Ini kan baris 1 ya. Jadi 2 pada baris 2 dikurangi 2 kali B1 berarti kali 1. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya berapa ya? 0. Makanya di sini berubah jadi 0. Terus kemudian 1 ini kok berubah jadi min 5. Dari mana? Berarti 1 dikurangi 2 kali 3. Itu hasilnya min 5. 3 kok jadi 3 tetap. Nah, karena di sini. Jadi nanti 3 ya, 3 B2-nya kan 3. Min 2 kali B1 0. Jadi 3 dikurangi 2 kali 0, hasilnya kan tetap 3. Oke, terus kemudian ini kok jadi min 2. Min 2 dari mana? Min 2 itu dari 0 dikurangi 2 kali 1, ya min 2. Kemudian 1 tetap 1 karena 1 dikurangi 2 kali 0 itu tetap 1. Terus kemudian 0 tetap jadi 0 karena ini 0 dikurangi 2 kali 0, 0. Nah, jadi kalau begitu lihatlah baris kedua sudah berubah seperti ini ya. Sedangkan baris pertama dengan baris ketiga tetap tidak berubah. Jadi operasi baris elementer ini hanya terjadi pada baris yang kedua ya. Artinya yang berubah itu hanya baris yang kedua saja. Nah, terus kemudian dengan hasil ini ya, hasil yang didapatkan, saya operasikan lagi secara baris elementer, yaitu baris yang kedua lagi. Nah, kalau kita operasikan baris elementer seperti ini, jadi apa? Coba lihat ya. A, 0-nya jadi 0, min 5 jadi min 5, 3 jadi 0. Kok bisa begitu? Jadi pakai operasi ini ya. Jadi B2 0, B3 0. Jadi 0 dikurangi 3/4 kali 0. Iya, hasilnya 0. Nah, terus kemudian ini min 5 kok tetap min 5 di sini ya. Ya, ini B2-nya kan min 5. Min 3/4, B3-nya 0. Jadi min 5. Nah, ini 3 kok jadi 0. Ya, masukkan aja di sini. B2-nya adalah 3, dikurangi 3/4, B3-nya 4. Jadi 3 dikurangi 3, ya kan? Jadinya adalah 0. Gitu ya. Jadi ini saya nolkan memang 3-nya. Terus kemudian min 2 tetap jadi min 2. Jadi kalau kita masukkan min 2 dikurangi 3/4 kali 0 ya min 2. Nah, sedangkan 1 jadi 1 ya. Oh, tetap 1 ya. Ini 1 dimasukkan sini min 3/4 kali 0. B3-nya kan 0. Jadi tetap 1. Nah, sedangkan yang ini 0 dikurangi 3/4 dikalikan dengan 1.
sehingga hasilnya min 3/4. Jadi berubah sekarang baris keduanya jadi seperti ini. Nah sekarang perhatikan yang belum 0 untuk matrik ordo 3 yang sebelah kiri ini ya. Perhatikan 3 ini mau saya jadikan 0. Saya jadikan 0. Gimana caranya? Nah saya operasikan baris yang pertama ini dengan operasi baris elementer. Rumusnya adalah B1 plus 3/5 B2. Nah supaya nanti 3-nya bisa 0. Nah, coba kalau begitu ini jadi apa ya? Berarti 1 tetap 1, nanti 3 jadi 0. Kok bisa? 1 tetap 1. Ya kan di sini 1 masuk sini 3/4, B2-nya 0. Jadi 1 ditambah 0 ya. Ditambah 0 ya tetap 1. Nah, 3 kok jadi 0? Ya, di sini berarti 3 ditaruh sini plus 3/5, B2-nya min 5. Jadi kalau gitu kan di sini 3 dikurangi 3 jadinya, ya kan? Jadinya adalah 0. Terus kemudian 0 tetap 0, jadi B1 0, 3/5 kali 0 B2-nya di sini. Jadi 0 tambah 0, 0. Terus kemudian min 1/5 dari mana? Ya, ini B1-nya 1, 3/5, B2-nya adalah min 2. Jadi kalau gitu 1 ditambah min 6/5, jadinya min 1/5. Oke? Terus kemudian 0 di sini jadi 3/5, dari mana? 0 jadi 3/5. Nah ya 0 dimasukkan sini 3/5, B2-nya kan 1, jadi 3/5. 0 masukkan B1, B2 dimasuki min 3/4. Hasilnya adalah min 9/20. Jadi kalau begitu baris yang pertama ini berubah lagi menjadi seperti itu. Nah sekarang perhatikan matrik yang sebelah kiri ini hampir saja menjadi matrik identitas. Karena ini selain diagonal utama sudah 0 gitu ya. Gimana caranya supaya diagonal itu menjadi 1, 1, 1 gitu ya? Ya kita operasikan lagi secara baris elementer gitu ya. Nah caranya adalah ini kan hasilnya tadi ya, sini ya, ini ya samain dengan yang atas. Nah sekarang baris kedua saya kalikan min 1/5, sedangkan baris 3 saya kalikan dengan 1/4. Supaya saya bisa membuat ini jadi 1. Min 5 jadi 1, nanti 4 jadi 1 kan. Jadi matrik identitas nanti. Jadi kalau begitu ini saya kalikan min 1/5, ini kan jadi 1. 0, 0 tetap ya. Min 1/5 kali 0 ya 0. Nah min 1/5 kali min 2 ya 2/5 kan akhirnya. Nah ini 2/5. Terus 1 kalikan min 1/5 ya min 1/5. Terus min 1/5 kali min 3/4 ya 3/20. Nah yang ini kalikan 1/4. 0, 0, ini 1. Ini jadi 0, 0, ini jadi 1/4. Oke? Nah seperti itu. Lihatlah sekarang yang kiri ini sudah jadi matrik identitas. Kalau yang kiri sudah jadi matrik identitas, maka yang sebelah kanan matrik ordo 3 ini adalah inverse dari matrik P. Jadi kalau begitu inverse-nya seperti ini. Ingat matrik P tadi adalah matrik yang elemennya 1, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 0, 4. Nah inverse-nya adalah seperti ini ya. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat.